Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku Lulu Sajidah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, terkhusus pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum membahas mengenai sistem pemerintahan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu apa sih Khulafaur Rasyidin itu. Khulafaur Rasyidin yaitu orang-orang pengganti atau penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dimulai sekitar tahun 11 sampai 13 Hijriah atau sekitar tahun 632 hingga 634 Masehi. Nama Abu Bakar sendiri merupakan nama gelar yang diberikan oleh Rasulullah setelah masuk Islam. Sedangkan nama sebelum Islam yaitu Abdul Ka'bah. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abu Quhafah yang merupakan keturunan dari Bani Taim bin Murrah bin Ka'bah bin Lu'ay bin Kal Quraisy. Abu Bakar lahir 2 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Sejak di usia muda, beliau mempunyai ikatan batin yang kuat dengan Rasulullah SAW. Beliau menjadi orang yang pertama masuk Islam ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan menerima wahyu pertamanya. Selama berada di Mekah, Abu Bakar berperan penting untuk membantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Melalui dakwahnya, banyak dari bangsawan Quraisy yang masuk Islam, diantaranya yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ad bin Qasos, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan Arqam bin Abi Arqam. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq yaitu orang terpercaya karena beliau merupakan orang pertama yang mempercayai adanya peristiwa Isra Mi'raj. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, muncullah berbagai perselisihan mengenai proses pengangkatan khalifah, terkhusus antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin sendiri yaitu para pengikut Nabi yang hijrah dari Makkah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor yaitu para pengikut Nabi yang menerima dakwah Rasul dari Makkah ke Madinah. Dari kalangan Ansor menawarkan pimpinan mereka yaitu Sa'ad bin Ubadah, sedangkan Abu Bakar dari kaum Muhajirin sendiri menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam kondisi apapun, sehingga lebih pantaslah khalifah itu muncul dari kalangan kaum Muhajirin. Namun pada akhirnya perselisihan ini dapat diselesaikan dengan damai oleh Umar bin Khattab, di mana Umar menegaskan bahwa yang paling berhak memegang pimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW ialah orang-orang Quraisy. Melalui proses musyawarah disepakati bahwa Abu Bakar adalah orang yang pantas untuk menjadi khalifah. Hal ini didukung juga karena Abu Bakar merupakan orang pertama yang mengakui adanya peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua yaitu orang yang menemani Rasulullah SAW dalam berhijrah ke Madinah. Terus yang ketiga yaitu orang yang sangat gigih dalam melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam. Yang terakhir yaitu sebagai imam sholat pengganti saat
Rasulullah SAW sedang sakit. Dan setelah kesepakatan tersebut, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar As-Siddiq untuk membaiatnya sebagai khalifah yang diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah, dan Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Selama 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar banyak melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan agama Islam. Beberapa tindakan tersebut yaitu memberikan kontribusi terhadap umat Islam. Yang pertama yaitu memerangi kelompok pembangkang, yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran, dan yang terakhir yaitu perluasan wilayah. Selama 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar banyak melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan agama Islam. Yang pertama, memerangi kelompok pembangkang. Di sini Abu Bakar memimpin umat Islam secara demokratis, namun hal ini tidak menjamin kondisi umat Islam menjadi stabil. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadi krisis kepemimpinan yang menimbulkan gejolak perpecahan antara umat. Sebagian umat Islam mulai menentang kebijakan Rasulullah SAW, dan mereka menciptakan ketidakstabilan umat Islam. Pada saat ini juga banyak kelompok dari Madinah yang menyatakan keluar dari agama Islam dan kembali kepada kepercayaan mereka dahulu, yaitu menyembah berhala. Banyak suku-suku tersebut menyatakan bahwa hanya memiliki perjanjian terhadap Rasulullah SAW, dan beberapa pembangkang tersebut yaitu diantara lain Al-Aswad bin Ansi, terus Musailamah Al-Kadzab, yang terakhir yaitu Tulhah bin Khalid Al-Asadi, dan beberapa alasan lainnya yaitu adanya rasa iri dan dengki terhadap perkembangan kota Madinah. Yang kedua yaitu rasa fanatisme kesukuan dan sikap paternalistik atau sikap tunduk secara berlebihan terhadap kepemimpinnya. Terus yang ketiga yaitu rasa takut kedudukannya hilang karena Islam membawa perubahan di dalam berbagai bidang, yaitu seperti bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Yang keempat yaitu banyak suku Arab yang masuk Islam karena pertimbangan politik, serta yang terakhir yaitu mereka baru memeluk agama Islam dan belum menghayati ajaran-ajaran di dalamnya, sehingga mereka keluar dari agama Islam. Yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran, di mana pada masa ini banyak dari kalangan umat Islam yang wafat dikarenakan peperangan yang terjadi di antara kaum muslim dengan kaum pemberontak. Dengan hal ini menyebabkan rasa khawatir Umar bin Khattab akan hilangnya Al-Quran. Maka dengan itu Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar dilakukannya pembukuan Al-Quran. Namun pada awalnya Abu Bakar menolak hal tersebut karena semasa Rasulullah SAW masih hidup hal itu tidak dilakukan. Namun dengan berbagai alasan dari Umar bin Khattab, Abu Bakar pun menerima usulan tersebut dan memerintahkan Zaid bin Tsabit sebagai pemimpin dalam pengumpulan Al-Quran tersebut. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan oleh Abu Bakar, dan setelah wafatnya Abu Bakar, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah bin Umar yang merupakan anak dari Umar bin Khattab sendiri dan merupakan salah satu istri dari Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Pada masa Abu Bakar juga terjadi perluasan wilayah, di mana perluasan wilayah ini melanjutkan ke kota Syria yang dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Haritsi. Panglima ini disiapkan sejak
Rasulullah SAW masih hidup. Dan pada masa Abu Bakar, pasukan ini bergerak dari kota Qodaan ke kota Abil. Pada masa Khalifah Abu Bakar juga merencanakan perluasan wilayahnya ke Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan dua panglima besar, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harits. Setelah mereka mampu menguasai kota Hira dan kota lainnya, yaitu seperti Anbar, Daumatul Jandar, dan Hars. Dan setelah mendapatkan Kekaisaran Bizantium ini dijadikan sebagai kota Damaskus, dan Syria dijadikan sebagai pusat pemerintahan di wilayah Arab. Dalam memerangi mereka, Abu Bakar mengirimkan 4 pasukan besar, yaitu pasukan Zaid bin Abu Sofyan ke kota Damaskus, terus pasukan Amr bin As ke kota Palestina, pasukan Syah Syurabil Hasanah ke Yordania, dan pasukan Abu Ubaidah bin Zarrah ke kota Hims. Pada masa ini juga terjadi perang Yarmouk, yang mana perang ini dilakukan di daerah pinggiran sungai Yarmouk. Dalam peperangan ini jumlah pasukan Islam yaitu sebanyak 18.000 orang, dan pasukan Romawi yaitu sebanyak 240.000 orang. Dalam peperangan ini terdengar kabar meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian kepemimpinan ini diganti oleh Umar bin Khattab. Dalam kepemimpinan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid digantikan oleh Abu Ubaidah bin Zarrah, dan peperangan ini dimenangkan oleh umat Islam dan menjadi kunci utama runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab. Nah, dari kisah di atas dapat diambil keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sikap rendah hati, sederhana, penyabar, terus bersikap adil, bersikap dermawan, terus suka menolong pada kaum tertindas. Terus yang terakhir yaitu senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah SAW.